rakyat ambil perdatanya. Lalu hukum administrasi, pidana, hukum administrasi itu tugas pemilu dan Bawaslu untuk membatalkan ini, karena ini permainan demokrasi sudah jorok. Tapi yang berat tadi, undang-undang PDP dan undang-undang ITE. Dan masih banyak undang-undang lain kan, nanti ada undang-undang pemilu. Ya. Jadi itu pidananya. Ada juga perdata, di undang-undang ITE itu ada perdata, perselisihan ITE itu. Bisa orang yang dirugikan itu menggugat perdata kepada yang mengambil datanya. Saya dirugikan, data saya dipakai untuk mendukung gitu. Bisa setiap orang minta 10 miliar, 20 miliar gitu, bisa secara hukum. Oleh sebab itu bagus juga kalau ini yang mendengar saya ini, yang namanya dicatut, langsung aja gugat ke pengadilan nih, Pengrekon nih, bahwa dia merugikan saya minta gugat perdata. Polisi ambil pidananya. Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas pihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekon dan Kunwardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024. Dugaan pencatutan nomor induk kependudukan KTP secara sepihak viral di media sosial X. Mereka memprotes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan. Pasangan Dharma Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen. Sejumlah warga mengetahui pencatutan itu setelah mengecek website info pemilu. Mereka kaget lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung Dharma Kun. Bahkan mereka mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma Kun lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan harus melampirkan swafoto dengan KTP. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan jika pencatutan KTP tersebut bisa masuk pencemaran nama baik, artinya masyarakat yang dicatut KTP-nya bisa mengadukan ke pengadilan dan bisa menuntut secara perdata dan bisa mengajukan tuntutan 10-20 miliar rupiah. Tapi yang berat tadi, undang-undang PDP dan undang-undang ITE. Dan masih banyak undang-undang lain kan, nanti ada undang-undang pemilu. Ya. Jadi itu pidananya. Ada juga perdata, di undang-undang ITE itu ada perdata, perselisihan ITE itu. Bisa orang yang dirugikan itu menggugat perdata kepada yang mengambil datanya. Saya dirugikan, data saya dipakai untuk mendukung gitu. Bisa setiap orang minta 10 miliar, 20 miliar gitu, bisa secara hukum. Oleh sebab itu bagus juga kalau ini yang mendengar saya ini, yang namanya dicatut, langsung aja gugat ke pengadilan nih, Pengrekon nih, bahwa dia merugikan saya minta gugat perdata. Polisi ambil pidananya. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam gagal maju. Namun ia mengumumkan jika kartu tanda penduduk dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Komjen Dharma Pongrekon dan Kunwardana Abiyoto. KPU Provinsi Jakarta mengumumkan jika pasangan independen tersebut telah lolos verifikasi faktual tahap kedua sehingga dipastikan ikut kontestasi pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Dharma Kun. Malahan sebagian warganet mengunggah tanggapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma Kun. Anies Baswedan pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma Kun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Dharma Kun. Anies dalam postingan X-nya mengunggah, "Alhamdulillah KTP saya aman, tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen." KPU Provinsi Jakarta telah meloloskan pasangan Dharma Kun setelah berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagup dan cawagup melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP. Yang pertama-tama saya dan Pak Pul serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini.